Mbak, Mas, masih mengikuti? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan ya. Sekarang ada operation costing. Jadi kombinasi dari biaya proses sama biaya pesanan itu namanya operation costing. Jadi kombinasinya perpaduan. Nah, sekarang kita masuk ke JIT proses dan ABC. Jadi sudah sistem biaya proses tadi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke just in time proses sama ABC, ini activity based costing. Just in time processing ini menghasilkan produk yang tepat pada saat yang tepat. Jadi tujuannya untuk melakukan just in time processing, dia berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi sampai 0 seluruh persediaan. Jadi sebisa mungkin nggak ada yang namanya persediaan. Itu kalau kita pakai just in time processing. Ini benar-benar nggak ada persediaan. Terus habis gitu, nah unsur-unsur dari just in time itu ya enggak apa-apa Mbak, nanti bisa dilihat lagi rekaman YouTube-nya. Perusahaan harus memiliki pemasok yang handal. Karena apa? Soalnya kan kalau misalnya kita pas butuh ternyata pasokan bahan baku kita telat, kita kira kita bisa berproduksi enggak? Kalau bahan bakunya datang telat, bisa berproduksi nggak kita? Nggak bisa kan, makanya harus kita cari pemasok yang oke. Terus karyawan juga memiliki aneka keahlian. Terus sistem pengendalian kualitas atau total quality control harus diberlakukan kepada seluruh kegiatan produksi. Jadi harus dikendalikan, nggak boleh sampai pada sesuai aturan. Terus manfaat dari just in time, jumlah persediaan produksi akan dapat diturunkan secara signifikan atau dapat dihilangkan sama sekali. Yaitu tadi, karena tujuannya just in time itu sebisa mungkin menurunkan angka persediaan. Soalnya kan kalau kita misalnya sampai banyak persediaan, kan kita juga butuh biaya lagi. Misalnya butuh gudang untuk menyimpan persediaan. Belum lagi misalnya kalau barang persediaan itu terlalu lama disimpan, misalnya ada hujan, terus gudangnya banjir, kita kan juga rugi, ya kan? Makanya just in time ini berusaha supaya nggak ada yang namanya persediaan. Jadi supaya nggak ada biaya tambahan yang muncul juga. Terus kualitas produk akan meningkat, sama biaya perbaikan dan biaya gudang akan turun atau hilang itu tadi. Ini kata ada kerusakan apa? Karena adanya penyimpanan, kayak kita harus mengeluarkan biaya perbaikan. Tapi kalau misalnya persediaannya nggak ada, kan kita nggak perlu mengeluarkan biaya gudang sama biaya perbaikan. Terus penghematan biaya produksi dapat dilakukan melalui perbaikan aliran barang selama proses produksi. Itu manfaat adanya just in time. Nah sekarang itu ada lagi yang namanya activity based costing. Jadi pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan sewaktu produk dibuat. Jadi berdasarkan aktivitas, biayanya dialokasikan berdasarkan aktivitas yang ada. Jadi biaya produksi, kalau kita mengikuti ABC, itu biaya produksinya adalah jumlah seluruh biaya yang timbul akibat aktivitas yang dilakukan untuk membuat produk tersebut. Jadi biaya produksinya bukan dari 3 komponen itu tadi, tapi tergantung dari aktivitas yang kita lakukan. Ini kalau berdasarkan ABC. Dua anggapan dalam ABC di sini, seluruh biaya overhead yang terkait dengan aktivitas harus dipengaruhi oleh pemicu biaya yang digunakan untuk membebankan biaya tersebut. Terus seluruh biaya overhead yang terkait dengan aktivitas harus merespon secara proporsional dengan perubahan level aktivitas dari pemicu biaya. Ini nanti ada contohnya langsung. Kita lihat di halaman 11.35. Tolong dibuka modulnya 11.35. Bisa dilihat. Sudah dibuka. Oke, di situ
situ ada contoh, misalkan PT Aroma membuat 2 macam produk, yaitu produk beta dan produk gamma. Volume produksi setiap tahun untuk produk beta itu 25.000 unit dan produk gamma cuma 5.000 unit. Setiap produk memerlukan penyelesaian 1 jam tenaga kerja langsung. Oleh sebab itu, jumlah jam tenaga kerja langsung setahun itu 30.000 jam. Kenapa kok 30.000 jam? Ya tadi dari 25.000 ditambah 5.000 unit. Karena apa? Karena setiap produk memerlukan penyelesaian 1 jam tenaga kerja langsung. Jadi untuk menghasilkan satu produk itu kita butuh 1 jam tenaga kerja langsung. Makanya total jam tenaga kerja langsung selama setahun ya 25.000 ditambah 5.000 unit, ketemu 30.000 jam. Terus diperkirakan taksiran biaya overhead pabrik itu 900 juta, sehingga tarif biaya overhead pabrik itu 30.000 per jam. 30.000 per jam tenaga kerja langsung, itu berarti dari 900 juta tadi biaya overheadnya kan 900 juta dibagi 30.000 jam, karena kita memerlukan tenaga kerja langsung itu tadi. Terus habis itu bahan baku langsung per unit untuk produk beta itu 40.000 dan untuk produk gamma 30.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing produk itu 12.000 per unit. Jadi di sini yang dimaksudkan pada aktivitasnya tadi, yaitu overheadnya tadi itu loh. Overheadnya berdasarkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Jadi jamnya ya, bukan biaya tenaga kerja langsungnya, tapi jumlah jam kerja tenaga langsung. Paham ya? Jadi 900 juta itu kan total biaya overhead. Itu dibagi jumlah jam tenaga kerja langsung, itu karena aktivitasnya di situ. Jadi bisa dilihat di tabel situ. Ada produk beta kan bahan baku langsungnya 40.000, tenaga kerja langsung 12.000 kan. Terus overheadnya 30.000. Terus total biaya per unitnya 82.000. Overheadnya kan tadi ketemu dari sini tadi loh, 30.000 per jam. Jadi ketemu di situ untuk menghasilkan satu produk. Terus produk gamma ya sama, 30.000 bahan baku, tenaganya 12, overheadnya juga 30.000, ketemu 72.000. Sampai sini bisa dipahami? Terus ini juga ada contoh lain, penentuan tarif dengan sistem ABC. Jadi dari biaya overhead tahunannya 900 juta kan tadi, tapi di sini ada 3 aktivitas yang berbeda. Kalau tadi kan aktivitasnya cuma satu, yaitu berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Tapi kalau di sini ada persiapan, pengolahan mesin, sama inspeksi. Jadi ada 3 aktivitas yang digunakan. Jadi pemicu biaya dan tarif overhead setiap aktivitas itu sebagai berikut. Bisa dibuka di halaman 11.36. Di situ misalnya aktivitas persiapan itu pemicu biayanya jumlah persiapan. Estimasi biaya overheadnya 300 juta. Estimasi pemakai pemicu biaya itu 1.500. Jadi tarif overhead berdasarkan aktivitas itu 200 per persiapan, dari 300.000 dibagi 1.500. Terus untuk pengolahan itu pemicu biayanya jam mesin. Jam mesin itu dari jam mesin estimasinya 500 juta. 500 juta, terus estimasi pemakaian pemicu biaya itu 50.000. Jadi 500 juta dibagi 50 juta itu kan dalam ribuan ya. Saya baca amountnya berdasarkan tabel aja ya. Jadi 500.000 dibagi 50.000 ketemu 10 rupiah per jam mesin. Itu untuk yang pengolahan, karena untuk pengolahan ini dilihat dari jam mesin. Jam mesinnya biayanya itu 500 juta. Terus pemakaiannya itu 50.000. Kok balik ke juta lagi ya Allah. 500.000. sorry